Ini kriteria bahan. Bahan itu bahan pertama, yaitu memenuhi kriteria terkait asal-usul atau penggunaannya. Tidak pula berasal dari bahan yang haram tentunya ya. Kemudian bahan bekas dari kontaminasi bahan haram, maksudnya itu misalkan menggunakan wajannya atau proses pengolahan menggunakan alat-alat yang tadinya juga digunakan bersama untuk bahan-bahan non halal, ya kita tidak bisa mengatakan itu halal gitu ya. Kemudian bahan yang merupakan produk mikrobial harus memenuhi persyaratan tadi ya, dari medianya, kemudian bakteri sumbernya, prosesnya, alkohol, dan hasil sampingnya harus memenuhi persyaratan. Kemudian bahan untuk produk luar harus memenuhi persyaratan, bahan untuk produk obat harus memenuhi persyaratan, kemudian bahan untuk barang penggunaan harus memenuhi persyaratan yang tersedia juga. Nah, kemudian kriteria bahan 2, persyaratan kecukupan dokumen pendukung. Kemudian ketiga, tersedia mekanisme untuk menjamin keberlakuan dokumen pendukung dari bahannya. Kriteria bahan A, bahan tidak boleh berasal dari yang haram ya. Ini contohnya tidak dari babi, tidak dari bagian tubuh manusia, tidak mengandung arak atau alkohol atau khamr, kemudian tidak berasal dari bahan samping khamr juga, kemudian bukan darah, bukan bangkai, dan juga ini ya, bukan hewan yang hidup di dua alam. Kemudian untuk bahan 2, bahan bebas dari kontaminasi bahan haram atau najis. Bahan tidak boleh bercampur dengan bahan najis atau haram. Dapat berasal dari bahan tambahan, bahan penolong, dan fasilitas produksinya. Nah, ini yang jadi titik kritis kita ya, bahan tambahan dan bahan penolongnya. Kemudian bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi dan turunannya. Jadi kalau bahannya itu bukan bahan ya, alat-alatnya itu digunakan bersama, ya sebaiknya tidak digunakan ya, tidak dilakukan. Karena kalau misalkan yang digunakan fasilitasnya sama, ya sudah termasuk haram. Kemudian persyaratan bahan yang merupakan mikrobial, jadi persyaratan kultur, ini ya bukan berasal dari hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia. Jadi kalau misalnya kita mau beli produk rekombinan, jadi kita perlu tahu dulu strain atau genetik yang ditambahkan itu asalnya dari mana. Kemudian mikroba tidak pernah bersentuhan dengan unsur babi. Jadi ya itu tidak ada unsur-unsur babi yang ditambahkan atau B2 ya. Media atau bahan aditif dalam kultur tidak berasal dari B2. Informasi dimintakan pada produsen kultur atau starter. Ya, itu harus ya. Kalau misalkan kita tidak membuat sendiri, tidak kultur sendiri, ini kan biasanya media kita beli ya. Nah, itu harus dilihat dulu kehalalannya. Kemudian persyaratan bahan media, persyaratan bahan tambahannya, ini harus menggunakan bahan yang halal ya. Kemudian tidak menyebabkan infeksi atau intoksikasi pada manusia. Jadi kalau misalkan jadi kalau bahannya itu bisa merugikan, ya tidak diperbolehkan. Persyaratan alkohol ini ya. Alkohol tidak berasal dari industri khamar. Etanol dari sumber yang lain seperti dari fermentasi singkong, jagung, dan sebagainya itu bisa digunakan. Jadi tergantung dari sumbernya. Etanol dapat digunakan sebagai pelarut atau bahan untuk sanitasi. Tapi ya nanti harus ini ya, produk cair yang berasal dari hasil samping industri khamar yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik tidak boleh digunakan. Jadi kalau dipisahin tapi secara fisik aja nggak boleh. Ini produk cair yang berasal dari hasil samping industri khamar kemudian direaksikan dengan bahan lain atau dilakukan proses biotransformasi sehingga bisa menghasilkan produk baru, maka produk ini dapat digunakan. Jadi kalau misalkan dia hanya sebagai produk samping itu boleh. Produk padat yang berasal dari hasil samping industri khamar
dapat digunakan setelah dicuci dengan air hingga hilang bau dan warna minuman beralkoholnya. Jadi ada ketentuan-ketentuan alkohol yang boleh digunakan dan yang tidak. Kemudian persyaratan untuk bahan untuk produk luar. Untuk produk luar adalah produk digunakan di luar dan tidak dikonsumsi, baik berupa kosmetika, obat, dan jamu. Contohnya krim wajah, salep, atau sabun. Ini untuk topikal ya. Bahan berikut yang dapat digunakan, etanol yang tidak berasal dari industri hammer. Jadi kalau misalkan memang itu industrinya adalah etanol yang dibuat memang khusus untuk apa namanya, untuk proses bukan produksi hammer, itu boleh. Plasenta hewan halal, kemudian bulu, rambut, atau dan tanduk dari bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara syar'i, itu pun boleh. Tapi misalnya yang digunakan untuk pemakaian luar. Nah, persyaratan bahan untuk barang gunaan. Barang gunaan itu diperuntukkan sebagai perlengkapan atau perhiasan ya, berita, sikat pinggang, atau dan sebagainya. Nah, ini bahan-bahan yang diperbolehkan, yaitu etanol yang tidak berasal dari industri hammer. Jadi beda ya, industri hammer sama industri untuk pembuatan etanol. Jadi kita lihat sumbernya. Jadi kalau misalkan itu memang digunakan untuk pembuatan minuman beralkohol, ya kita nggak boleh. Tapi kalau, karena beda ya, teman-teman, etanol alkohol sama etanol untuk yang biasa kita gunakan untuk pelarut itu beda. Jelas kemurniannya juga beda. Kalau dari segi mungkin sama-sama cair, tapi beda. Ya, pastinya agak beda. Kulit dari bangkai hewan, baik hewan yang makul alham atau yang boleh dimakan, atau yang daging yang tidak boleh dimakan kecuali anjing dan B2, setelah dilakukan penyamakan, itu boleh. Bulu, rambut, tanduk dari bangkai hewan halal, termasuk yang tidak disembelih secara syar'i, itu juga boleh. Penyamakan adalah proses pensucian terhadap kulit hewan dengan ketentuan ini ya, menggunakan sarana untuk menghilangkan lendir atau bau anyir yang menempel pada kulit, misalkan bahan kimia atau enzimatik. Menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan kulit dan membilas kulit yang telah dibersihkan untuk mensucikan dari najis. Jadi boleh kulit itu digunakan, bulu, tanduk, dan rambut dari hewan yang tidak disembelih, dari hewan halal yang tidak disembelih secara syar'i boleh, tapi harus melalui proses penyamakan atau pensuciannya. Kemudian kategori bahan ini yang tidak kritis, yang tidak perlu kita khawatirkan ya. Ini sesuai dengan SK LPPOM MUI terkait positive list. Ini ada sayuran segar, air murni, susu murni, telur asin, dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan itu bisa di-download sendiri dari MUI ya. Itu tidak perlu kita cermati lagi. Nah, kalau kritis dan harus bersertifikat halal, contohnya seperti daging dan produk turunan hewani, sosis, beef powder, gelatin, bahan dengan proses rumit dan bahan yang banyak, seperti seasoning, flavor, fragrance. Kemudian bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya, contohnya spiway, laktosa, itu harus bersertifikat halal. Untuk kita pastikan bahwa itu halal atau tidak gitu ya. Kemudian kritis namun tidak harus bersertifikat halal. Contohnya selain bahan nomor 1 dan 2 yang atas ini ya. Flavor atau fragrance dari campuran essential oil, soya, dan sebagainya. Ini yang jadi titik kritis, tapi tidak perlu sertifikat halal. Ini perlu dicermati lagi ya teman-teman. Kita kan ada ini ya,
sekarang itu lagi musimnya unggas apa sih itu ya, toko-toko yang warna kuning, orange apa ya itu namanya, saya juga agak lupa. Itu kan jual daging ya, daging ayam, daging daging dari hewan, maksudnya dari sapi kayak gitu. Em, Perlu dicermati itu berarti teman-teman ada sertifikasi halalnya atau tidak. Kalau tidak ada, bisa kita waspadai ya. Kemudian bahan kritis harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup. Ini tidak kritis berarti tidak ada dokumennya ya. Kalau misalkan kritis dan harus bersertifikat, tidak kritis namun tidak harus bersertifikat. Ini bisa. Kalau yang bersertifikat, ya berarti harus ada sertifikatnya. Kemudian ini bahan yang tidak kritis, yang tidak perlu dicermati ya. Bahan alami yang melibatkan pengolahan fisik, barang mineral, tanaman yang dikeringkan tanpa bahan tambahan, tanaman yang diekstrak tanpa bahan tambahan, dan bahan kimia. Bahan yang perlu sertifikat halal itu contohnya daging dan produk turunan hewani. Semua produk dari daging dan turunannya itu harus bersertifikat halal. Kemudian bahan yang umumnya diproduksi dengan proses yang rumit atau bahan dalam jumlah besar itu harus bersertifikat juga. Kemudian bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya, apalagi itu harus harus kalau misalkan kalian ke supermarket atau ke pasar atau ke tempat toko-toko jualan gitu ya. Kalau membeli sesuatu sekarang berarti harus lebih detail lagi, harus diteliti ada logo halalnya atau tidak. Ini dokumen pendukung bahan di samping sertifikat halal itu adalah ada spesifikasinya, kemudian ada diagram alur proses produksinya, kemudian ada certificate of analysis-nya juga. Ini ada pernyataan fasilitas bebas kandungan babinya juga. Jadi penting ini. Jadi kalau misalkan beberapa produk impor itu bisa kita lihat dulu ya. Kemudian dokumen pendukung terkait bahan yang digunakan pada produk, kuesioner pada bahan yang diisi oleh staf yang berwenang, kemudian laporan analisa laboratoriumnya. Jadi teman-teman, kita dalam ini ya menggunakan produk harus lebih hati-hati lagi. Jadi kita harus cek dulu terkait kehalalannya. Jadi kita harus tahu juga logo-logo halal dari berbagai macam negara. Mungkin sudah disampaikan Pak Hafid. Jadi logo halal dari setiap negara itu berbeda-beda. Dan setiap negara biasanya ada ini ya logo ada badan yang seperti LPPOM MUI ini ada di setiap negara yang menyatakan kehalalan dari produk. Untuk lebih hati-hati lagi karena ini ya kita sebagai seorang muslim harus menjaga makanan yang kita gunakan atau kita makan. Kemudian setelah ini saya akan memberikan PR karena kita udah tahu nih. Jadi kenapa kok materinya tentang bahan gitu ya? Karena kita akan melakukan analisa, kita harus tahu dulu bahan apa saja yang mungkin bisa dijadikan celah atau jadikan itu bahannya itu yang kita kira mungkin halal tapi ternyata bisa menjadi haram karena ada beberapa tadi ya yang perlu kita cermati lagi. Contohnya tadi sudah banyak dijelaskan titik kritis yang harus dicermati atau yang perlu ditelusuri lebih dalam lagi. Nah, penelusuran kita sebagai peneliti itu biasanya kita melakukan identifikasi. Nah, identifikasi ini kan ada banyak macamnya. Nah, kalian sudah belajar di AUKM juga sudah belajar untuk identifikasi obat gitu ya. Nah, sekarang nanti akan saya berikan PR ya untuk pengganti pertemuan minggu lalu karena minggu lalu
itu saya kosong, jadi sebagai penggantinya kalian mengerjakan tugas di rumah. Nanti tugasnya dikumpulkan di hari Sabtu, Sabtu minggu depan. Hari Seninnya kita presentasi, gitu ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.